Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in. Masih melanjutkan bab tentang sholat Jumat. Kita telah sampai kepada perkataan watajibu ala muqimin bimahalli iqamatiha ghairi mutawattinin. Watajibu dan sholat Jumat itu wajib ala muqimin atas orang yang mukim, yang tinggal bimahalli iqamatiha di daerah didirikannya sholat Jumat ghairi mutawattinin yang bukan penduduk asli. Jadi orang yang mukim, yang bukan mustautin, yang bukan penduduk asli, yang tinggal di satu daerah, yang mana daerah tersebut itu didirikan sholat Jumat, maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi topik yang akan dibahas oleh beliau sekarang adalah tentang permasalahan mukim. Siapa yang disebut dengan mukim? Kemudian apakah mukim tadi itu wajib Jumat atau tidak? Nah, ini akan dibahas oleh beliau. Jadi orang yang mukim, yang bukan mustautin, yang bukan penduduk asli, yang tinggal di satu daerah, yang daerah tersebut itu didirikan sholat Jumat, maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Kaman aqama bimahalli Jumu'atin, seperti orang yang tinggal bimahalli Jumu'atin di daerah yang di situ didirikan Jumat, dia tinggal arba'ata ayamin fa'aktsara, selama 4 hari lebih. Huwa ala azmil out, dan dia bertekad untuk kembali ila watanihi, ke daerah asalnya. Walau ba'da muddatin tawilatin, walaupun setelah masa yang panjang. Jadi yang dimaksud dengan mukim itu adalah orang yang tinggal di satu wilayah atau tinggal di satu tempat, tetapi dia ada niat untuk kembali ke daerah asalnya walaupun dia sudah tinggal di daerah tersebut selama bertahun-tahun. Seperti misalnya adalah orang yang merantau di satu daerah yang dia sudah tinggal di daerah tersebut selama bertahun-tahun, tetapi dia ada niat untuk kembali ke daerah asalnya, maka dia adalah mukim. Nah, orang mukim ini wajib baginya sholat Jumat, tetapi jumlah 40 orang ini nggak bisa disempurnakan dengan orang mukim. Artinya mukim ini nggak bisa menjadikan sahnya sholat Jumat. Yang bisa menjadikan sahnya sholat Jumat adalah mustautin, yaitu penduduk asli. Nah, coba kita baca penjelasan Hasyiyah i'anahnya. Qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan watajibu ala muqimin bimahalli iqamatiha, maksudnya adalah nawin, wajib atas mukim, atas orang yang tinggal di daerah didirikannya sholat Jumat. Maksudnya adalah nawin, orang yang berniat al-iqamata, bermukim, fihi, di daerah tersebut, muddatan mutlaqatan, yaitu dalam masa yang tidak ditentukan. Jadi mutlak ini masanya tidak ditentukan. Artinya dia tinggal di satu daerah, tetapi dia tidak menentukan berapa lama dia tinggal di daerah tersebut. Nah, dia ini termasuk mukim, wajib baginya sholat Jumat.
au arba'ata ayyamin bilayaliha, atau dia niat mukim di daerah tersebut selama 4 hari 4 malam. Ini juga termasuk mukim, wajib baginya sholat Jumat. Walau uqimatil jumu'atu qabla tamamil arba'ati ayyam, walaupun didirikan sholat Jumat sebelum sempurnanya 4 hari. Walaupun sebelum sempurna 4 hari dia tinggal di daerah tersebut, sholat Jumat sudah dilaksanakan, dia tetap masuk di dalam kategori mukim, wajib baginya sholat Jumat. Au makithin, atau yang dimaksud dengan mukim itu adalah makithin, orang yang tinggal arba'ata ayyamin selama 4 hari bilayaliha, 4 hari 4 malam, wa uqimatil jum'atu, dan didirikan sholat Jumat ba'daha, setelah 4 hari 4 malam. Jadi setelah 4 hari 4 malam dia tinggal di daerah tersebut, baru didirikan sholat Jumat, maka wajib baginya juga Jumat. Walau min ghairi niyatil iqamah, walaupun dengan tanpa niat mukim. Kemudian qauluhu, perkataan beliau ba'du, setelahnya, yaitu kaman aqama bimahali jumu'atin. Di atas disebutkan kaman aqama bimahali jum'atin ila akhirih. Ini adalah tamthilun, ini adalah contoh lil mukim, bagi mukim, bin nisbah, dengan dinisbatkan litsani, kepada mukim yang kedua. Jadi mukim yang kedua contohnya adalah orang yang tinggal di daerah yang di situ didirikan sholat Jumat, dia tinggal selama 4 hari. Dia ini adalah termasuk mukim juga. Kemudian qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan wa huwa ala azmil aud ila watanihi, dan dia bertekad untuk kembali ila watanihi, ke daerah asalnya. Kharaja bihi, keluar dengannya, sesuatu, law azama ala adamil aud, seandainya dia bertekad tidak kembali ila watanihi, ke daerah asalnya. Fa innahu, sesungguhnya dia, orang yang tidak bertekad, orang yang bertekad tidak akan kembali ke daerah asalnya, dia itu yasiru mutawatinan, dia menjadi penduduk asli. Jadi kalau dia bertekad untuk kembali ke daerah asalnya, meskipun tinggal selama bertahun-tahun, maka dia adalah termasuk mukim. Kenapa? Karena dia ada niat untuk kembali. Tetapi kalau dia tidak ada niatan kembali ke daerah asalnya, maka yasiru mutawatinan, dia menjadi mutawatin, yaitu penduduk asli. Kemudian qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan ba'da muddatin tawilatin, walau ba'da muddatin tawilatin, walaupun setelah masa yang panjang. Ai walau kana azmuhu ba'da muddatin tawilatin, walaupun tekadnya untuk kembali itu setelah masa yang panjang. Ka isyrina sanatan, seperti 20 tahun, au aktsar, atau lebih dari 20 tahun. Fa innahu yakunu muqiman, sesungguhnya dia adalah menjadi orang mukim, karena ada tekad untuk kembali ke wilayah asalnya. Wala yakunu mutawatinan, dan dia tidak menjadi mutawatinan, penduduk asli, bidzalika, dengan niatnya untuk kembali ke daerah asalnya. Jadi kalau mukim ini wajib Jumat, tetapi tidak terhitung jumlah 40 orang. Tetapi kalau mustautin ini terhitung 40 orang.
Kemudian wajib Jumat ala mukimin atas orang mukim mutawatinin yang bertempat tinggal bimahallin di satu daerah yasma'u yang dia mendengar minhu dari daerah tersebut an-nida'a mendengar adzan Jumat. Wala yablughu ahluhu, tetapi penduduknya itu tidak sampai arba'ina 40 orang. Fatal zamuhuma, maka wajib bagi keduanya, mukim yang pertama dan mukim yang kedua ini, wajib bagi kedua mukim ini al-jumu'atu melaksanakan sholat Jumat. Jadi mukim mutawattinin ini adalah mukim yang tinggal di satu daerah yang jumlah penduduknya itu kurang dari 40 orang. Yang mana di daerah itu tidak didirikan sholat Jumat karena syarat-syaratnya kurang, yaitu jumlah penduduknya kurang 40 orang. Nah, ketika mukim mutawattinin ini mendengar azan dari wilayah yang wilayah tersebut itu mendirikan sholat Jumat, misalnya desa tetangga, maka mukim mutawattinin ini wajib sholat Jumat bergabung dengan wilayah yang mendirikan sholat Jumat ketika dia mendengar azan. Tetapi kalau dia tidak mendengar azan dari desa tetangga, maka dia tidak wajib sholat Jumat. Tetapi kewajibannya adalah mendirikan sholat zuhur. Jadi kesimpulannya mukim ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, seorang yang mukim, dia ini tinggal di satu daerah yang didirikan sholat Jumat. Di daerah tersebut didirikan sholat Jumat. Maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, yaitu seorang yang mukim di satu daerah yang tidak didirikan sholat Jumat karena tidak terpenuhnya syarat-syaratnya. Contohnya tadi, jumlah penduduknya kurang dari 40 orang. Tetapi dia mendengar azan dari desa tetangga, maka dia wajib sholat Jumat, yaitu dengan cara bergabung dengan desa yang mendirikan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga adalah mukim yang tinggal di satu daerah yang daerah tersebut tidak mendirikan sholat Jumat karena kurangnya syarat-syaratnya dan dia tidak mendengar azan Jumat dari desa tetangga. Maka dia tidak wajib sholat Jumat. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.